Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua baik-baik saja di tengah-tengah pandemi COVID-19 kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pelayaran bangsa Eropa ke samudra. Sekarang kita akan membahas tentang pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Inggris melakukan pelayaran menuju samudra, bahkan menuju ke Nusantara itu untuk mencari rempah-rempah. Karena pada saat Portugis dikuasai oleh Spanyol, Inggris terlibat konflik dengan Portugis, sehingga kota Lisabon di Portugis itu ditutup oleh Portugis agar Inggris tidak bisa berdagang di Lisbon. Sehingga Inggris tidak mau harus melakukan pelayaran untuk mencari daerah asal rempah-rempah. Next, untuk tokoh-tokoh dari pelayaran Inggris, yang pertama ada Sir Francis Drake. Sir Francis Drake ini berlayar pada tahun 1577, tiba di Indonesia dengan Sir Thomas Cavendish. Sir Francis Drake dan Cavendish ini melakukan pelayaran melalui jalur yang dilakukan oleh Michael Hans. Yang kedua ada Sir James Lancaster. Sir James Lancaster ini tiba di Aceh pada tahun 1602. Setelah Sir James Lancaster, ada Sir Henry Middleton yang melakukan pelayaran melanjutkan rute dari Sir James Lancaster dari Aceh menuju ke Ternate dan Tidore. Setelah Sir Henry Middleton ada James Cook. James Cook ini berlayar pada tahun 1770. Dia tiba di pantai timur Australia dan menuju ke pantai utara Australia. Selanjutnya ada William Dampier. Ini salah ketik. Yang benar William Dampier. William Dampier ini melakukan penjelajahan pada tahun 1688. Dia juga tiba di pantai barat Australia. Nah, selanjutnya ada Matthew Flinders. Matthew Flinders ini juga berlayar dari Inggris menuju ke Australia dan mengelilingi Australia pada tahun 1789. Dan Flinders ini juga membuat peta pelayaran dari Inggris ke Australia. Ya, ini ada peta dunia. Jadi nanti akan saya kasih ilustrasi sebuah jalur perdagangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Inggris. Jadi untuk yang pertama ada Sir Francis Drake dan juga Sir Thomas Cavendish berlayar dari UK atau Inggris melewati jalurnya Michael Hans menuju Filipina. Selanjutnya ada Sir James Lancaster dari Inggris menuju ke daerah Aceh. Nah, begitu pula dengan Sir Henry Middleton, jalurnya hampir sama dengan Sir James Lancaster. Dari Aceh sini menuju Ternate Tidore.
Selanjutnya ada James Cook, William Dampier dan juga Matthew Flinders yang menuju ke Australia. Dari UK sini mereka berjalan melewati Tanjung Harapan. Nah, untuk si James Cook tiba di pantai timur Australia. Pantai timur Australia. Terus dia menuju ke pantai utara Australia dan singgah sebentar di daerah Banten. Dari Banten sini James Cook kembali lagi ke UK. Untuk si Dampier, dia dari UK menuju ke pantai barat Australia. Pantai barat Australia. Dan ada Matthew Flinders. Dari Inggris, dia mengelilingi Australia terus kembali ke UK atau Inggris. Setelah toko pelayaran dari Inggris, kita akan membahas toko pelayaran dari Belanda. Toko pelayaran atau penjelajah bangsa Belanda yang pertama ada Barents. Barents ini melakukan pelayaran, Barents ini merupakan orang pertama Belanda yang melakukan pelayaran. Karena apa Barents melakukan pelayaran? Karena pada saat itu Belanda sedang diduduki oleh Spanyol atau menjadi daerah kekuasaan Spanyol. Di tengah-tengah revolusi 80 tahun Belanda dengan Spanyol, perdagangan Belanda pun di Lisabon itu nanti akhirnya berpengaruh. Karena apa? Ketika Portugis dikuasai oleh Spanyol, maka daerah Lisabon di negara Portugis itu akan ditutup oleh Spanyol agar pihak Belanda tidak bisa mencari rempah-rempah di daerah Lisabon, karena rempah-rempah pada saat itu hanyalah ada di Indonesia atau Nusantara dan juga di bawah masyarakat Eropa atau bangsa Eropa di daerah Lisabon oleh bangsa Portugis. Sehingga Barents melakukan penjelajahan pada tahun 1594. Dia berangkat dari Belanda mencari jalan ke Asia. Kenapa kok dia mencari jalan ke Asia? Karena Barents itu beranggapan bahwa bumi itu bulat. Nah, tapi naasnya saat tiba di Kutub Utara, Barents ini tidak mengetahui medan dari Kutub Utara. Karena pada waktu itu Kutub Utara airnya itu membeku. Sehingga kapal Barents terjepit di antara dua kapal. Ketika sudah berhasil lolos dari dua es, Barents memutuskan untuk kembali lagi ke Belanda. Tapi naasnya Barents meninggal di tengah perjalanan. Setelah Barents, orang Belanda yang melakukan penjelajahan itu ada Cornelius de Houtman. Cornelius de Houtman ini berangkat dengan Peter de Keyser pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal. Houtman dan Keyser berangkat dari Belanda menuju ke pantai barat Afrika melewati Tanjung Harapan. Setelah dari Tanjung Harapan, Houtman menuju ke Samudra Hindia. Dari Samudra Hindia meneruskan ke Selat Sunda dan akhirnya bisa tiba di daerah Banten. Jacob Cornelius van Eyck dan kawan-kawan dan armadanya. Van Eyck dan armadanya berangkat pada tahun 1596 setelah Houtman kembali lagi ke Belanda karena diusir oleh rakyat Banten.
Selanjutnya ada Abel Joseph Tasman. Abel Josephson Tasman. Nah, Abel Tasman ini yang berlayar dari Belanda menuju ke benua Australia, dan di situ Abel Tasman menemukan daerah, dan akhirnya daerah itu diberi nama daerah Tasmania. Selanjutnya ada William Jones. William Jones ini merupakan salah satu kru dari Joseph Cornelius Van Eyck. Dia membawa salah satu kapal dari Van Eyck menuju ke Australia. Nah, ini Cornelius de Houtman berangkat dari Belanda 1595, tiba di Banten 1596. Awalnya Houtman ini diterima dengan baik, tapi lambat laun sifat Houtman ini kok semakin kejam dan juga serakah. Akhirnya masyarakat Banten ini mengusir Houtman untuk keluar dari Banten, dan Houtman memutuskan untuk kembali ke Belanda. Selanjutnya ada Joseph Cornelius Van Eyck dan armadanya. Dia melakukan ekspedisi kedua pada tahun 1598 menggunakan 8 buah kapal. Nah, 8 buah kapal ini diberi nama yang pertama Mauritius, Holland, dan Friesland. Ini dibawa oleh Joseph Cornelius Van Eyck tiba di Banten. Sedangkan kapal yang dibawa oleh Warwick ada Amsterdam, Utrecht. Ini tiba di daerah Sulawesi. Terus kapal yang dibawa oleh Jacob van Heemskerck itu ada 2 kapal, yaitu kapal Zeeland dan Gelderland. Itu tiba di daerah Tuban, terus meneruskan ke daerah Banda, yaitu Maluku. Dan terakhir, 1 buah kapal yang berukuran lebih kecil dari kapal-kapal sebelumnya itu dibawa oleh William Jones. Akhirnya William Jones tiba di Australia dengan 1 kapal tersebut. Nah, ini ada peta dunia. Jadi untuk orang Belanda yang pertama ada Barents, melakukan pelayaran dari Belanda sini, Belanda sini menuju mencari jalan ke Asia menuju kutub utara. Nah, di sini kapal Barents terjepit oleh 2 buah es yang sedang membeku. Akhirnya Barents memutuskan untuk kembali lagi ke Belanda, tapi di tengah perjalanan Barents meninggal. Terus untuk yang orang kedua yaitu Houtman dan Keiser dari Belanda sini menuju pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan, melewati Samudra Hindia, melewati Selat Sunda, akhirnya tiba di daerah Banten. Terus untuk orang selanjutnya yaitu Van Eyck dan armadanya. Van Eyck dari Belanda sini, dari Belanda sini melewati Tanjung Harapan, dan ketika di Tanjung Harapan sini kapal-kapal Van Eyck ini terkena badai topan di Tanjung Harapan. Nah, kapal yang bisa berjalan itu awal mulanya ada 3 kapal dan dibawa oleh Van Eyck. Untuk kapal yang lainnya masih terjebak di Tanjung Harapan beserta Warwick, Van Heemskerck, dan William Jensen atau William Jones. Nah, Van Eyck berhasil lolos dari Tanjung Harapan menuju ke Banten juga. Nah, Van Eyck belajar dari pengalaman Houtman. Dia bersikap baik, tapi
baiknya tidak cuma di awal saja, sehingga masyarakat Banten sampai akhir pun tetap menerima Van Eyck ini. Terus kapal dari Warwick, kapal Amsterdam dan Utrecht berhasil lolos dari Tanjung Harapan sini, langsung dibawa ke Sulawesi. Dibawa ke Sulawesi. Terus akhirnya ke Maluku. Dan kapal Zeeland dan Gelderland ini di bawah Heemskerk dari Tanjung Harapan menuju ke Tuban sini, dari Tuban menuju ke Banda, Kepulauan Banda, Maluku. Terus kapal terakhir yang dibawa oleh William Jones itu dari Tanjung Harapan ini menuju ke Teluk Carpentaria, menuju pantai utara Australia. Nah, begitulah penjelasan dari pelayaran bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Ketika bangsa Belanda banyak yang tiba di daerah Nusantara atau Indonesia, selanjutnya bangsa Belanda akan membuat sebuah kongsi dagang atau perusahaan. Kalau zaman sekarang ini perusahaan untuk mengumpulkan para pedagang agar mereka tidak tersaingi oleh bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Kongsi dagang tersebut diberi nama kongsi dagang VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, yaitu artinya kongsi dagang India Belanda. Untuk materi VOC kalian simak pada video penjelasan Bapak berikutnya. See you. Ya. Hidup itu tidak pernah berhenti mengajarkan kita banyak hal. Oleh karena itu, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Wabillahi taufik walhidayah, waridhoi walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.